Hai semuanya, selamat datang di channel Piring Gantung. Siapapun kalian, semoga cerita dan narasi yang akan aku bawakan bisa menemani kalian. Biar gak kesepian. Bersama aku Kinar, selamat mendengarkan. Bu, apa kabar? Kali ini aku ingin berlama-lama bersamamu. Apa kau ada waktu? Tidak, Bu. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Seperti sudah sangat lama kita tak bisa seperti ini. Maaf ya, Bu. Karena ibu selalu sabar menungguku dan aku yang selalu sok sibuk dengan duniaku. Hingga bahkan aku sering lupa mendoakanmu. Nyatanya, aku hanya kebingungan. Bingung bagaimana cara mengisi kekosongan yang sudah kau tinggalkan. Melakukan apapun yang sekiranya membuatku terlihat berjalan. Meski yang terjadi, aku masih di tempat yang sama. Di pagi di mana tanpa permisi, kau beranjak dari raga yang biasa menjadi tempatku pulang. Pagi di mana aku tak tahu lagi kemana perginya semua air mata. Hanya sesak, hilang. Pagi di mana aku hanya melihat berpasang mata sembab, menangisi ragamu yang pucat tanpa suara. Senyum tersungging, namun mata terkatup tanpa cahaya. Hening. Kemana kau pergi, Bu? Ajak aku, bisikku kala itu. Aku masih di sana, Bu. Di pagi di mana aku limbung, tapi tetap kuat menyapa setiap orang yang datang. Pagi di mana aku hancur, tapi berdiri paling depan mengantarmu ke peristirahatan. Bu, semua terasa lebih sulit semenjak kau pergi. Aku sering tidak bisa menemukan sisirku setelah mandi. Baju-bajuku tak lagi rapi. Kaos kaki hilang sebelah, lagi dan lagi. Aku juga sering kelembekan memasak nasi. Banyak hal yang kukira aku sudah mahir. Ternyata tak sungguh-sungguh aku kuasai. Bu, ternyata belum banyak yang kupelajari. Ketiadaanmu membuatku tak tahu kemana harus bertanya. Ayah, macam ibu tak tahu ayah saja. Aku memang nomor satu di hatinya, tapi kaulah yang utama. Ibu tentu bisa menerka akan seperti apa jadinya ayah jika cinta pertamanya tiba-tiba tak bisa lagi dia ajak bercanda. Entah bagaimana hancurnya bentuk hatinya. Mungkin dia yang paling hancur di antara semua. Matanya seringkali terlihat kosong. Bagaimana tidak, separuh jiwanya duluan pergi ke tempat indah yang sudah diikrarkan untuk ditinggali bersama. Dia bahkan sering mengigau walau dalam jaga. Bu, jemput aku. Seharusnya kan kita pergi sama-sama, katanya. Semakin hari kerutan di wajah ayah semakin jelas. Nyaris tak ada yang berubah dengan kebiasaannya. 2 cangkir besar teh hangat setiap pagi dia hidangkan di meja teras. Lalu dia akan duduk di sana berlama-lama sebelum akhirnya mandi, menyiapkan sarapan, menyantapnya, kemudian segera bekerja. Sore harinya ia pulang, mandi, makan, tidur, dan esoknya mengulang hal yang sama. Kami jarang bicara, Bu. Hanya sesekali menanyakan bagaimana kuliahku atau bagaimana pekerjaanku. Itu saja.
Melihatnya seperti itu, rasanya hidupku lebih sulit, Bu. Lalu, apa masih mungkin aku bertanya, di mana sisirku kuletakkan, atau di mana pasangan kaos kakiku berserakan? Mana tega. Bu, aku jatuh berkali-kali semenjak kau pergi. Sendirian, tiada sesiapa yang menolongku bangun dan berdiri lagi. Kuliahku berantakan, pekerjaanku awur-awuran, rasanya lelah menghadapi ujian demi ujian. Rasanya aku sudah gagal menjadi anak yang kau impi-impikan. Percintaanku pun tak baik-baik saja. Pada siapa aku mengharap peluk atas sakit ini? Aku hanya butuh telapak tanganmu untuk mengelus punggungku, sampai aku lelap dan melupakan semua luka-lukaku. Aku hanya butuh suara lembutmu untuk mencabuti duri-duri yang menancap di kulitku. Bu, jalanku terasa semakin terjal belakangan. Langkah semakin terasa berat karena terlalu banyak luka basah dan menganga. Aku sekarang lebih bingung dari sebelumnya, Bu. Tapi tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Pantang bagiku menyerah di tengah jalan. Aku hanya bingung, Bu. Butuh ibu mendengar semua. Mungkin rindu. Aku hanya bingung. Bingung cara mengisi kekosongan yang sudah lama ingin kulupakan. Bu, nanti janjiku kalau sudah bisa kutepati, aku akan datang. Dan kita bisa bersama berlama-lama lagi. Bu, yang tenang ya. Aku tidak apa-apa. Aku baik-baik saja.